Jenderal Ahmad Nasution memiliki nama panjang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, memiliki pangkat akhir Jenderal Bintang 5, lahir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Wafat di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000. Beliau memiliki agama Islam dan mempunyai istri bernama Johanna Sunarti dan juga mempunyai anak bernama Ade Irma Suryani Nasution dan juga Hendrianti Sahara Nasution. Saya akan membacakan biografi Jenderal Ahmad Nasution dengan singkat. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadah. Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadah. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahara Lubis. Ayahnya adalah anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Jenderal Ahmad Nasution atau biasa disapa Pak Nas ini sedang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Perancis. Beliau memiliki riwayat pendidikan. Dalam biografi Jenderal Ahmad Nasution diketahui bahwa ia memulai pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS dan tamat pada tahun 1932. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Ia kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah guru pada tahun 1938. Ia meneruskan pendidikannya di AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Riwayat pekerjaan beliau: setelah menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, Ahmad Nasution kemudian kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu, kemudian di Palembang. Profesi tersebut ia lakoni selama 2 tahun. Lalu akhirnya dia memasuki dunia militer. Di tahun 1940, Ahmad Nasution mendaftar sebagai prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Ahmad Nasution ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Namun, kemudian para pasukan yang bertempur bersamanya bubar. Ahmad Nasution sendiri kemudian pergi ke Bandung. Di sana, ia menjadi seorang pegawai pamong praja. Tak lama kemudian, ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor di Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat Ahmad Nasution bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi cikal bakal TNI. Karir militernya kemudian merangkak di bulan Maret pada tahun 1946. Ahmad Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Di bulan Mei 1946, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada tahun 1948, ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso pecah di Madiun, Nasution memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Sebagai penggagas perang gerilya. Ketika memimpin divisi Siliwangi, Ahmad Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Buku yang ditulis oleh Ahmad Nasution berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Buku ini juga menjadi buku
wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Aha Nasution menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa revolusi kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno kala itu menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir 1949, Aha Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Aha Nasution kemudian menikah dengan Johanna Sunarti yang merupakan putri kedua dari R.P. Gondokusumo, aktivis Partai Indonesia Raya. Sejak muda, Pak Nas gemar bermain tenis. Pasangan itu berkenal dan jatuh cinta di lapangan tenis Bandung. Sebelum menjalin ikatan pernikahan, pasangan ini dikaruniai 2 putri, namun salah satunya wafat, yakni Ade Irma Nasution ketika G30 SPKI meletus. Di masa mudanya, Aha Nasution sangat mengagumi Insinyur Soekarno. Namun setelah masuk dalam jajaran TNI, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Insinyur Soekarno ikut campur tangan dan memihak salah satu kelompok ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam biografi Jenderal Aha Nasution, diketahui bahwa ia adalah orang yang berada di balik peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS, kemudian melakukan pembentukan DPR baru. Insinyur Soekarno kala itu tidak senang dan kemudian memberhentikan Aha Nasution sebagai kasat. Namun, Bung Karno kemudian mengangkatnya kembali. Pria yang akrab disapa Pak Nas sebagai kasat pada tahun 1955. Ia diangkat setelah meletusnya pemberontakan PRRI. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai Goformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Di tahun 1957, Aha Nasution ikut dalam kancah politik Indonesia. Terjadi pemberontakan PRRI, Soekarno kemudian menyatakan status negara dalam keadaan perang. Ia dituju sebagai penguasa perang pusat. Pemberontakan kemudian dipadamkan dengan cepat. Di tahun 1959, Aha Nasution mengajukan gagasan pada Soekarno bahwa UUD harus kembali ke UUD 1945. Gagasan ini kemudian melahirkan dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Memasuki awal 1960-an, hubungan antara Aha Nasution dan Presiden Soekarno menjadi tidak akur atau renggang. Sejak awal 1960-an, hubungan kedua tokoh itu mulai renggang. Kalau itu, Jenderal Aha Nasution menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Aha Nasution sebagai target utama PKI. Aha Nasution tidak suka dengan sikap Insinyur Soekarno kala itu yang dekat dengan PKI. Peristiwa G30 SPKI meletus pada tahun 1965. Jenderal Aha Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun upaya tersebut gagal karena Aha Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela. Namun ia harus kehilangan putrinya, yakni Ade Irma Nasution yang tertembak ketika terjadi penculikan serta ajudannya, Pierre Tendean, yang disangka sebagai Aha Nasution. Pasca 30 gerakan G30 SPKI, Jenderal Aha Nasution kemudian bekerja sama dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat menumpas habis para pemimpin dan pengikut PKI. Nasution juga merupakan tokoh yang sangat menentang PKI, seperti menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Beliau juga memimpin sidang istimewa MPRS, kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Pasca Soeharto berkuasa sebagai Presiden, Jenderal Aha Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintah Orde Baru. Bahkan, kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, maka itulah Aha Nasution. Tangan-tangan terselubung memutuskan aliran air pump
ke rumahnya. Tak lama setelah Aha Nasution pensiun dari militer, untuk memenuhi kebutuhan akhir sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis Memur. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid Memur Perjuangan Aha Nasution telah beredar. Kelima memurnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. 2 lagi memurnya yakni Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan. Masih ada beberapa bukunya yang terbit sebelumnya, seperti Pokok-Pokok Gerilya TNI dan seperti Perang Kemerdekaan. Akhirnya, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution mengembuskan nafas terakhirnya di RS Gatot Subroto tanggal 6 September di tahun 2000. Itu merupakan bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Sekian, terima kasih.